Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Audi. Saya adalah moderator di kelompok 2 ini. Saya dan teman-teman saya akan mereview artikel dengan judul berikut. Siapa aja sih yang ada di kelompok 2? Di kelompok 2 itu ada Arma, ada Audi, ada Farhan, ada Uda, dan ada Sela. Teman-teman pada tahu nggak sih apa arti psikologi itu? Psikologi adalah hal yang mempelajari tentang manusia dan kelompok yang dipengaruhi oleh lingkungan dan akan berdampak pada perilakunya. Ternyata penting loh menjaga psikososial dalam masa transisi menuju kedewasaan itu. Dulu dengan cara sebagai berikut. Studi kami memajukan pekerjaan sebelum pengembangan dan perundungan psikososial dalam beberapa cara. Pertama, kami menggunakan kumpulan data besar yang representatif secara nasional untuk mengukur perkembangan psikososial di remaja dan menilai kembali tingkat selama masa dewasa muda. Analisis saat ini termasuk remaja yang menyelesaikan survei gelombang 1, gelombang 3, dan gelombang 4 memiliki bobot sampel yang valid untuk analisis dan memiliki informasi lengkap tentang variabel utama kami. Ada beberapa alasan untuk mengandalkan gelombang 4 pengumpulan data untuk mengukur keterlibatan peradilan pidana pada masa remaja. Yang terpenting, usia mayoritas bervariasi menurut negara bagian dan sejauh mana remaja dan dewasa muda ditahan di penjara remaja fasilitas melewati usia 18 tahun. Oleh karena itu, melalui wawancara gelombang 3, anak musuh kami, peserta mungkin belum dewasa dari sistem peradilan pidana remaja. Lebih lanjut, penelitian menunjukkan penarikan yang memadai untuk keterlibatan peradilan pidana masa lalu, terutama penarikan kembali penangkapan yang mengarah pada penahanan, dengan bukti bahwa responden yang lebih tua mungkin memberikan fasilitas laporan yang lebih akurat dari kegiatan peradilan pidana. Karakteristik demografik peserta. Gelombang 1 dan hampir seperempat tinggal dengan orang tua tunggal, dan lebih dari sepertiga dari remaja memiliki setidaknya satu orang tua yang menyelesaikan kuliah. Item yang mengukur pengendalian diri meliputi pernyataan tentang hubungan interpersonal dan pengendalian diri dalam lingkungan sosial. Pengukuran pengembangan sosial di masa dewasa muda, gelombang 3. Pengukuran kami untuk mengembangkan sosial di masa dewasa muda harus mengikuti intervensi peradilan pidana remaja karena remaja umumnya berusia antara 18 sampai 21 tahun. Mari kita lihat tabel berikut ini. Kesalahan standar untuk perkiraan ini ditampilkan. Pertama, perbedaan yang signifikan berdasarkan ras di ketiga kelompok, dengan proporsi orang kulit putih dalam kelompok yang tidak terlihat dalam keadilan sebesar 0,69 dan kelompok non terbatas yang nakal sebesar 0,62 dibandingkan dengan kelompok terbatas sebesar 0,56. Jika dilihat dari data tersebut, ada lebih banyak laki-laki di kedua kelompok yang terlibat dalam keadilan, kira-kira 85% laki-laki di setiap kelompok. Remaja yang tidak terlibat dalam sistem peradilan lebih mungkin untuk tinggal dengan kedua orang tuanya. 58% versus 42% untuk remaja nakal yang tidak dibatasi dan 32% remaja terbatas. Sedangkan yang mengalami remaja permasyarakatan di luar rumah cenderung memiliki orang tua yang menyelesaikan kuliah sebesar 16% versus 34% untuk pemuda yang tidak terlibat dalam keadilan versus 30% untuk remaja nakal tidak terbatas. Kedua kelompok yang terlibat dalam keadilan melaporkan rata-rata yang secara signifikan lebih tinggi, tetapi secara statistik serupa. Skor kenakalan remaja dibandingkan dengan kelompok yang tidak terlibat dalam keadilan, yaitu sebesar 2,12 untuk remaja yang tidak terlibat
dalam keadilan dibandingkan dengan 6,9 dan 6,68 untuk dua kelompok yang terlibat dalam keadilan. Bahkan, kelompok yang tidak terlibat dalam keadilan melaporkan beberapa keterlibatan dalam perilaku nakal ini sejalan dengan harapan normatif usia untuk perilaku. Pemuda yang tidak memiliki kontak dengan sistem peradilan melaporkan secara signifikan lebih sedikit teman nakal sebesar 0,81 daripada remaja di kelompok nakal non terbatas sebesar 1,43 dan kelompok nakal terbatas sebesar 1,51. Kedua kelompok yang terlibat dalam keadilan melaporkan tingkat kinerja akademik yang jauh lebih rendah daripada kelompok yang tidak terlibat dalam keadilan. Dalam hasil yang tidak ditampilkan, menjelajahi pengalaman sekolah di seluruh tiga kelompok, mengulangi nilai 2 kali lebih umum di kedua kelompok yang terlibat keadilan sebagai kelompok yang tidak terlibat dalam keadilan. Remaja di kedua kelompok yang terlibat dalam keadilan lebih mungkin untuk melaporkan saat ini sedang tidak bersekolah, termasuk skorsing, pengusiran, dan putus sekolah. Dan 2-3 kali lebih mungkin untuk melaporkan pernah ditangguhkan. Pemuda yang mengalami laporan penempatan pemasyarakatan di luar rumah 8 kali lebih tinggi dari pengusiran daripada kelompok non-keadilan. 25% versus 3%. Sementara 17% ditangkap tetapi tidak ada laporan kelompok terbatas pernah diusir. Akhirnya, pada tabel tersebut menunjukkan beberapa perbedaan bivariat dasar yang signifikan dalam psikososial pengembangan antara tiga kelompok, dimulai dengan remaja yang tidak terlibat dalam keadilan. Kelompok ini melaporkan tingkat orientasi masa depan yang jauh lebih tinggi sebesar 8,6 versus 7,75 dan 7,69, dan pengendalian diri sebesar 6,51 versus 6,2 dan 5,83 dibandingkan dengan kelompok terbatas dan yang menunggak. Jadi sementara melihat beberapa perbedaan demografis yang luas antara dua yang terlibat dalam keadilan kelompok, dalam ras, keluarga dua orang tua, penyelesaian perguruan tinggi orang tua, setidaknya pada tingkat bivariat pada indikator yang paling relevan, termasuk kenakalan secara keseluruhan, kinerja akademik, dan kenakalan rekan-rekan. Kelompok-kelompok nakal non terbatas dan nakal berbatas terbilang sangat mirip. Selanjutnya, kedua kelompok ini melaporkan tingkat perkembangan psikososial yang serupa secara statistik dalam remaja gelombang 1 untuk 2 dari 3 ukuran pengendalian diri dan orientasi masa depan. Selanjutnya, kontrol diri. Kontrol diri mengacu pada kemampuan untuk mengendalikan impuls seseorang. Menurut Gottfredson dan Hirschi 1990, mendefinisikan kontrol diri yang rendah sebagai kecenderungan untuk mengejar kesenangan jangka pendek dan segera. Langkah-langkah pengendalian dalam model multivariat yang merupakan prediktor kenakalan remaja di antaranya yaitu 1. Prestasi akademik, yang kedua adalah rekan antisosial, yang ketiga perilaku nakal sebelumnya. Kemudian variabel yang berkorelasi penangkapan dan kurungan di masa remaja, yang harapannya lebih mengisolasi efek kurungan dari umum kenakalan dari perilaku terkait, yang dimana mungkin dapat mempengaruhi perkembangan psikososial. Selanjutnya beralih ke perkembangan psikososial di masa dewasa muda, karena model kami untuk remaja pada tabel pertama menyarankan pola yang sama dari prediktor psikososial perkembangan untuk pria dan wanita di masa remaja. Kami menggabungkan pria dan wanita dalam tabel regresi di awal masa dewasa dan kontrol untuk efek gender pada 3 kelompok pembanding kami. Ukuran perkembangan psikososial di pertengahan 20-an pada tabel kedua. Kenakalan remaja dan
memiliki teman sebaya yang nakal selama masa remaja menurun regulasi emosi di masa dewasa muda. Sementara lebih kuat kinerja akademik di gelombang 1 dikaitkan dengan peningkatan regulasi emosi di usia muda dewasa. 2 dari 3 ukuran perkembangan psikososial kami di masa remaja adalah prediksi regulasi emosi di masa dewasa muda. Akhirnya regulasi emosi tidak berbeda antara ketiga kelompok kami yang merujuk pada keterlibatan peradilan anak. Akhirnya kedua kelompok kenakalan remaja menunjukkan tingkat pengendalian diri yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok non-keadilan yang terlibat. Meskipun hanya efek kenakalan non-confined mencapai signifikasi, harga diri masa dewasa muda dinilai di kolom 5 dan 6 dari tabel kedua. Secara keseluruhan, kami menemukan bahwa kontak peradilan anak mempengaruhi perkembangan psikososial di masa dewasa awal dan efeknya lebih terasa untuk wanita. Pengaruh remaja memberikan pukulan telak terhadap kemampuan orang dewasa muda untuk mengembangkan apa yang dianggap tanggung jawab dalam bahasa PSM. Temuan ini berbanding lurus dengan penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai pembanding oleh Dimitrov et al. Dan Hipewell et al. Mungkin sekian saja untuk review jurnal kali ini. Saya perwakilan dari kelompok 2. Kami ucapkan banyak terima kasih. Jika ada kesalahan kata ataupun yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.